Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak sekali yang saya temui ya di masyarakat, ya tidak semua masyarakat tapi banyak. Jadi mana ketika mengkonsumsi obat, ya ini nggak sesuai dosisnya, bahkan melebihi dosis. Kok bisa? Nah, misalkan gini ya si A ini sakit kepala, kemudian dia minum obat lah peredas sakit kepala. Harusnya dosisnya itu 2 kali sehari ya, aturan pakainya. Nah, tapi dia merasa nggak ngefek ini obatnya nih, nggak langsung hilang sih kepalanya. Jadi dia minum misalkan jadi 3 atau 4 kali ya obat itu. Tujuannya dia berharap minum obat banyak, ya itu malah bikin cepat sembuh ya, ataupun memberikan manfaat ya, sakit kepalanya biar cepat hilang. Nah, banyak orang beranggapan begitu ya, nggak sabaran ya, baru diminum ya langsung mau dapat hasilnya. Nah, padahal obat itu ketika kita minum kan dia berproses ya, dicerna dulu, kemudian baru ya diserap tubuh kita, barulah dia nanti ya memberikan efeknya. Zat obat tadi ya baru berespon. Nah, jadi memang butuh proses ya. Jadi minum obat ini nggak bisa cepat efeknya. Kemudian minum obat ini nggak seperti kita makan cabai ya. Kalau kita makan cabai kan langsung timbul pedas ya. Nah, minum obat ini enggak. Jadi memang butuh proses. Ada yang prosesnya butuh waktu beberapa jam gitu ya. Ada yang lebih lama lagi. Jadi harus sabar. Ketika minum obat melebihi dosis, ya ini yang ditakutkan apa? Bukan menyembuhkan ya, tapi malah menimbulkan efek negatif pada tubuh kita. Malah nanti bisa menimbulkan ya masalah baru ya, ataupun keluhan baru ya dari kelebihan dosis tadi. Jadi jangan ada lagi ya yang berpikir kalau seandainya minum obat banyak-banyak itu biar bikin cepat kerja obatnya, biar bikin cepat sembuh. Jangan, hati-hati. Mungkin teman-teman tahu ya kalau seandainya minum obat ya itu jadinya overdosis kalau berlebihan. Ya, tapi sebenarnya ada banyak sekali ya masalah yang bisa didapati. Ada beberapa tanda-tanda kalau kalian itu mengkonsumsi obat itu melebihi dosis. Yang pertama, muncul masalah baru. Nah, jadi baik obat yang beli di warung ya, ataupun di apotek beli sendiri, ataupun obat yang diberikan oleh dokter dengan resep, ya ini dia memiliki manfaat tersendiri ya, sesuai dengan keluhan yang kita alami. Kemudian dia memiliki toleransi sendiri terhadap tubuh kita. Jadi tiap orang itu bisa berbeda-beda. Intinya respon tubuh terhadap obat itu bisa saja berbeda-beda. Salah satu tanda yang bisa muncul ketika kita berlebihan minum obat dosisnya, yaitu bisa muncul masalah baru yang sebelumnya belum pernah muncul. Mulai dari sakit kepala, ya bisa pusing, bisa mual, bahkan bisa muntah. Kemudian bisa muncul bengkak ya, bisa sesak nafas ya, kemudian bisa bengkak tadi di tangan ataupun di kaki ya, dan mengalami masalah di kulit. Resiko mengalami masalah baru ini bisa muncul yaitu ketika minum obat ya, misalkan lebih dari 1 kali ya kelebihan dosis ini, ataupun misalkan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, mengalami gangguan kesehatan mental. Misalkan teman-teman sedang ya mengkonsumsi obat tidur ya, ataupun obat penenang. Ya, ini jangan sampai kelebihan dosis ya. Kalau kelebihan dosis ataupun dosisnya berlebihan, ini bisa menyebabkan gangguan mental. Terjadi perubahan suasana hati ya, kemudian bisa jadi galau gitu ya. Bisa jadi ya sedih, ya pokoknya terjadi perubahan suasana hatinya. Kemudian tubuh merasa kelelahan ya, gampang lelah, gampang capek, nggak bersemangat, ya datar. Yang terakhir malah bisa menimbulkan depresi yang berkepanjangan. Nah, jadi ya sebaiknya minum obat penenang ataupun obat tidur ya harus sesuai resep dokter, dosisnya juga ya jangan berlebihan. Jadi harus sesuai dengan anjuran dokter. Nah, kemudian ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan kenapa kalian bisa kelebihan minum obat ataupun kelebihan dosis obatnya. Yang pertama, sering salah minum obat. Ketika sering salah minum obat, ini bisa saja menandakan kalau seandainya obat yang dikonsumsi yaitu banyak jenisnya ataupun banyak obatnya. Untuk menghindari itu, sebaiknya ya buat daftar harian ataupun tempat penyimpanan khusus ya obat yang
dikonsumsi ya sehari-harinya biar nggak tercampur-campur. Tujuannya juga ini supaya tahu ya obat yang diminum setiap hari itu apa, ya kapan, misalkan pagi kah, ataupun siang kah, ataupun malam kah, ataupun 2 kali sehari, ya itu harus ya di tempat khusus lah kalau bisa ya, supaya nanti tidak bersamaan dengan obat yang sebenarnya nggak boleh bersamaan ya, ataupun nggak salah ya, yang malam diminum pagi, yang pagi diminum malam, supaya nggak kebalik-balik. Yang kedua, tidak mengerti jenis obat. Ya, banyak orang yang mengkonsumsi obat kadang nggak ngerti ya jenis obatnya apa, ya manfaatnya apa. Kemudian dia berobat ke dokter, ya sudah berobat ke dokter, mengkonsumsi obat yang dokter berikan. Kemudian dia beli di apotek sendiri, ya obat lain ya dikonsumsi berbarengan. Nah, jadi seperti jajan-jajan saja ya, jadi kayak jajan cemilan. Nah, dari dokter oke diminum, beli sendiri diminum. Nah, ini bisa saja ya obat yang dibeli itu sama, hanya berbeda mereknya saja. Nah, ini ya menyebabkan kelebihan dosis juga ya. Jadi sebaiknya ketika mengkonsumsi obat, ya yang dari resep dokter tadi. Kemudian kalau seandainya mau beli obat di apotek, obat bebas misalkan, ya lebih baik konsultasikan ke dokter lagi ya. Ini kira-kira bisa nggak obat ini diminum berbarengan, atau ada interaksinya nggak ya, ataupun ada pengaruhnya nggak ya. Jadi sebaiknya ya didiskusikan supaya nanti tidak kelebihan dosis, atau nanti dokter bisa menyarankan, oh ini nggak usah diminum, tunda dulu ya, ini saja. Nah, ataupun misalkan teman-teman berobat dengan dokter A ya, minum obatnya, kemudian pergi ke dokter B tapi nggak bawa obat dokter A nih tadi ya, akhirnya apa? Obat dokter B diminum, obat dokter A juga diminum, jadi tergabung kan obatnya. Nah, ini juga bisa menyebabkan ya obatnya ternyata sama dan juga akhirnya kelebihan dosis. Jadi ya sebaiknya ketika berobat, obat lama itu dibawa supaya nggak sama ya, dan juga diceritakan obatnya sudah diminum berapa kali ya, kapan diminumnya ya, itu juga didiskusikan ke dokternya. Karena memang beberapa obat ya bisa menyebabkan interaksi ya antara satu obat dan obat lainnya. Itulah pentingnya ya tahu ya obat tersebut. Intinya jangan menyalahgunakan obat bahkan sampai melebihi dosis ya, ingin berharap biar cepat sembuh, banyak-banyak minum obat ya, malah ini nanti bisa menimbulkan masalah baru, gangguan baru ya, masalah kesehatan baru, gejala baru ya, kemudian bukan malah sembuh, malah jadi penyakit. Dan kelebihan dosis obat ini bisa bikin kerusakan dari organ tubuh kita. Oke teman-teman, jika ada tambahan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.